Hola Mina! Setelah minggu kemarin libur, akhirnya Black Clover akan dirilis juga minggu ini. Dan tepat hari ini spoilernya sudah tersebar di internet. Tanpa lama-lama kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Judul dari manga Black Clover chapter 342 kali ini adalah Yoruo Miru, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Melihat Malam. Chapter ini akan menceritakan masa lalu Yami Sukehiro. Chapter kali ini diawali dari adegan setelah Ichika memberitahu Asta bahwa Yami adalah orang yang membantai seluruh klannya. Ichika di sini menjelaskan tentang asal-usul klan Yami. Ichika berkata, "Kami, keluarga Yami, adalah keturunan sekelompok pembunuh yang disebut Kijin. Leluhur kami membuat eksploitasi militer yang hebat di berbagai medan perang di dunia yang sedang dilanda perang saat itu. Dan sebagai samurai di tanah yang ada di ujung Hinokuni, klan Yami menjaga provinsi di Tanah Matahari yang dimiliki keluarga Ryudo." Kemudian dijelaskan bahwa di Hinokuni ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa ada seekor naga berkepala 5 sedang mengamuk, lalu berhasil ditenangkan oleh bidadari surga atau malaikat surga. Kemudian kekuatan sihir dari naga itu bocor dan mengubah laut menjadi hitam, dan hal itu dikatakan terhubung ke neraka melalui distorsi ruang dan waktu. Setelah itu kilas balik Yami kecil pun dimulai. Terlihat kondisi Hinokuni belasan tahun yang lalu saat Yami masih berusia 13 tahun. Di sana terlihat seseorang sedang bertarung menggunakan pedang kayu. Seseorang itu berkata, "Sangat lucu. Apakah kita harus bangga karena berasal dari keturunan pengguna pedang iblis dengan sebuah posisi yang hanya melindungi wilayah perbatasan terpencil?" Ternyata yang sedang bertarung adalah Yami kecil melawan pria dewasa bertubuh besar yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Saat itu Yami sudah terjatuh dan ayahnya berdiri tepat di hadapannya. Dia pun memegang botol sake di tangannya, sementara Ichika berada di belakang Yami. Kemudian ayahnya berkata, "Coba lakukan lagi. Darah dan sihir klan kita akan menangis melihatmu seperti itu." Yami berkata, "Kalimat seperti itu tidak pantas diucapkan seorang ayah kepada anaknya." Kemudian ayahnya marah dan berkata, "Apa kau bilang?" Lalu Ichika berlari ke arah Yami dan berteriak, "Kakak!" Kemudian Ichika menatap ayahnya dengan wajah ketakutan dan hampir menangis. Kemudian setelah melihat tatapan mata Ichika, ayahnya berkata, "Kau terlihat seperti dia. Dia meninggal setelah melahirkan seorang wanita. Kami tidak membutuhkan siapapun di klan Yami yang tidak bisa bertarung." Lalu kemudian setelah itu ayahnya mencoba memukul Ichika menggunakan pedang kayu. Tapi beruntung saat itu Yami berhasil menahan pedang kayu ayahnya itu dan berhasil melindungi Ichika. Dan saat itu pun terlihat sihir kegelapan keluar dari tangan Yami mengalir ke pedangnya. Hal itu membuat ayahnya senang dan bersemangat. Sepertinya ayahnya sedang melatih Yami untuk membangkitkan kekuatan sihir kegelapannya. Tapi setelah itu justru Yami pergi keluar meninggalkan ayahnya dan dia pun mengajak Ichika. Yami berkata, "Tidak berguna, aku akan pergi memancing saja." Ayahnya berkata, "Jika kau sudah pulang, kita akan berlatih lagi." Akhirnya Yami pergi ke pantai untuk memancing, dan di sana dia berhasil mendapatkan ikan yang cukup besar, yang dikatakan sebagai ikan Oni Torafugu atau ikan buntal harimau iblis. Orang-orang yang sedang memancing di sekitar Yami pun terkejut Yami berhasil mendapatkan ikan seperti itu, karena ikan seperti itu sangat langka. Ichika pun terlihat senang dan memuji kakaknya. Kemudian seseorang diperlihatkan sedang melompati batu karang menuju lokasi Yami. Dia berkata, "Aku juga akan bergabung bersama kalian." Ternyata dia adalah Ryudo Ryuya atau Ryu muda. Seorang pria berkata, "Ini kan kimono keluarga Ryudo. Nanti akan kotor jika bergabung bersama kami." Ryu mengatakan bahwa dia pun suka memancing. Yami berkata, "Nanti kami dimarahi jika ada yang melihatnya, Ryu." Kemudian setelah itu Ichika menyapa Ryu dengan berkata, "Selamat siang Tuan Ryuya." Lalu Ryu berkata, "Bagus, bagus." Ichika tidak memanggil Ryu seperti yang dilakukan Yami. Yami di sini terlihat membedakan status sosial Ryu yang memang berasal dari keluarga bangsawan. Ryu pun melarang Yami untuk mengucapkan hal itu, karena ternyata Ryu memiliki sebuah mimpi. Ryu ingin melihat negara di mana setiap orang bisa hidup dengan cara yang sama dan tertawa bersama, terlepas dari perbedaan status sosial atau kekuatan sihir. Ichika sangat terpesona melihat Ryu dan mimpinya itu. Sementara Yami menganggap remeh mimpi Ryu. Dia berkata, "Mimpi yang sangat naif." Tapi setelah itu dia tersenyum lalu berkata, "Tapi aku tidak membenci mimpi itu." Kilas balik pun berakhir. Kini memperlihatkan Ichika yang masih bercerita kepada Asta. Ichika berkata, "Aku pun berpikir seperti itu. Tapi kata-katanya itu hanyalah kebohongan. Sama seperti yang ayahku katakan, ia mirip seperti ayahku.
Tidak, dia lebih mirip Kijin dibandingkan mirip ayahku. Setelah itu ada panel kilas balik lagi. Di sana terlihat Ichika sedang digendong seseorang. Orang itu terlihat penuh darah di kimononya dan sepertinya dia adalah Ryu. Sementara Yami terlihat sedang berdiri memegang katananya di antara para mayat-mayat yang baru saja dia bunuh. Wajah Yami, pakaian dan katananya berlumuran darah. Lalu dia memperlihatkan tatapan mata yang kejam dan menyeramkan. Ichika berkata, di umur 13 tahun dia membunuh ayahnya sendiri dan juga seluruh klannya sendiri. Kemudian dia meninggalkan kami. Dia pergi dan hidup bahagia di negeri asing bersama kalian. Setelah mendengar cerita Ichika, Asta sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Ichika berkata, kau tidak bisa mempercayai laki-laki seperti dia. Asta berkata, pasti ada kesalahan. Kapten Yami tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tetap percaya kepada Kapten Yami yang aku lihat. Ichika terlihat marah. Lalu dia berkata, jangan main-main kau bodoh. Aku sudah melihat kebenarannya melalui mata ini. Asta berkata, tidak, ini pasti salah. Bahkan jika aku harus melawan adik perempuan Kapten Yami, aku tidak akan menerima apa yang kau katakan tentang Kapten Yami. Kemudian setelah itu Ichika mengeluarkan gulungannya sambil berkata, tunjukkan kepadaku kekuatan yang kau kembangkan di bawah laki-laki itu. Kita akan melanjutkan pelatihanmu. Aku akan serius mulai dari sekarang seperti yang kau inginkan. Dan aku tidak peduli lagi jika itu akan membunuhmu. Kemudian akhirnya Ichika menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Dia menggunakan mantra Yami Yojutsu, Yami Matoi Kuromusha, atau sihir kegelapan prajurit hitam berjubah gelap. Ichika saat itu melapisi seluruh tubuhnya dengan armor samurai hitam dari sihir kegelapannya. Asta terlihat panik berkeringat. Dan panel itu pun mengakhiri chapter 342 kali ini. Banyak sekali hal menarik dan fakta baru yang terungkap di sini. Seperti fakta di balik Hinokuni yang dulunya memiliki kisah legenda yang menarik. Di mana di sana muncul seekor naga berkepala 5 yang mengamuk dan dihentikan oleh seorang bidadari surga. Atau mungkin bisa dikatakan malaikat surga. Lagi-lagi di sini Tabata menyinggung tentang angel atau malaikat. Setelah sebelumnya Lucius selalu menyebut dirinya sebagai entitas suci yang tidak lain tidak bukan adalah malaikat. Bentuk perubahan Lucius pun ternyata saat itu seperti malaikat. Ini akan menjadi sebuah foreshadow atau petunjuk bahwa ras malaikat kemungkinan akan segera muncul. Dan mungkin saja akan muncul di Hinokuni. Menariknya lagi, sosok naga berkepala 5 ini menumpahkan sihirnya ke lautan. Sehingga membuat lautan berwarna hitam. Dan saat itu dunia bawah terhubung melalui distorsi ruang dan waktu. Masih belum jelas apa maksudnya, tapi kemungkinannya sihir yang bocor dari naga itu adalah sihir kegelapan. Karena kita pun sudah tahu berdasarkan informasi Morris, bahwa sihir kegelapan memang bisa menghubungkan dunia bawah dan dunia manusia ketika dia mewarnai pohon dunia. Bisa saja saat itu bukan pohon dunia yang menjadi medianya, tapi justru laut. Karena saat itu laut dikatakan menjadi hitam diwarnai oleh sihir dari naga berkepala 5 itu. Menariknya lagi, apakah itu ada hubungannya dengan Tori atau gerbang yang ada di laut? Apakah itu sebagai pintu yang memisahkan ruang dan waktu tadi? Menarik sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah naga berkepala 5 itu ada hubungannya dengan Ryudo Ryuya? Karena nama Ryudo Ryuya ini memiliki arti naga di setiap katanya. Bagaimana jika Ryudo Ryuya ini merupakan jelmaan atau reinkarnasi? Atau bahkan roh naga itu berdiam diri dan tertidur di dalam tubuh Ryudo Ryuya? Sehingga ada kemungkinan naga itu akan bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, akan terjadi perang besar di Hinokuni. Dan itu akan menjadi momen munculnya ras malaikat. Kemudian untuk alasan Yami membunuh klannya sendiri, saya pribadi masih belum paham. Tapi yang bisa kita lihat di chapter ini, sepertinya Yami dipengaruhi sesuatu. Karena dia bisa dengan cepat berubah dari sosok yang melindungi menjadi sosok yang mengerikan. Seperti leluhurnya yang dikatakan sebagai pembunuh. Sebenarnya ayahnya Yami sangat berharap banyak kepada Yami. Karena dia dikatakan mirip dengan dirinya. Ayahnya ingin Yami menjadi sosok yang kuat dan meneruskan tongkat estafet keluarganya. Yami pun sepertinya mengikuti apa yang ayahnya inginkan, walaupun dia sebenarnya tidak terlalu menginginkannya. Dibuktikan dari dia yang berlatih bersama ayahnya. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi pembunuh. Saya masih belum menemukan jawabannya. Mungkin karena saya menerjemahkan chapter ini sendiri langsung dari bahasa Jepangnya. Jadi saya melewatkan beberapa poin detail yang penting. Entahlah. Kita tunggu saja versi lengkapnya nanti, dan kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, itulah pembahasan spoiler Black Clover chapter 342 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya.
Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.